Welcome to Hepatox. Bersama saya dengan Dr. Dania, yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan Hepatox. Hepatox adalah podcast terbaru dari HEPA Indonesia yang bekerjasama dengan Divisi Hepatobiliar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM yang mempelajari segala permasalahan terkait dengan permasalahan di hepatobiliar dengan ahli di bidangnya. Di episode 2 kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu permasalahan yang populer di masyarakat, yaitu terkait dengan all about intermittent fasting in non-alcoholic fatty liver disease. Pasti teman sejawat semua sudah pernah mendengar mengenai pola makan hati, bukan? Nah, saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengatur pola makan pada pasien dengan pola makan hati. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber spesial yaitu Dr. Saud Horas Hatogua Nababan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, PhD, di mana beliau merupakan seorang ahli penyakit dalam di bidang subspesialisasi penyakit hati dan saluran cerna. Beliau saat ini bekerja sebagai salah satu staf di Divisi Hepatobiliar FKUI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Apa kabar Dr. Saud? Baik, apa kabar Dr. Dania? Baik juga dokter. Baik dokter, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatur pola makan pada pola makan hati ya dokter? Iya. Oke. Baik dok, sebelum kita memasuki topik tersebut, sebenarnya apa sih dok pola makan hati itu sendiri atau yang dalam istilah medisnya kita kenal sebagai non-alcoholic fatty liver disease? Baik, terima kasih Dr. Dania. Iya, fatty liver atau yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia adalah perlemakan hati, ada berbagai macam. Ada yang disebabkan oleh alkohol, alcoholic fatty liver, ada yang non-alkohol. Nah, pada kesempatan ini kita berdiskusi mengenai non-alcoholic fatty liver disease. Nah, yang dimaksud dengan fatty liver adalah kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah gambar hati yang sehat, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini adalah hati yang berlemak. Jadi pada hati yang berlemak, itu didapatkan ada akumulasi daripada lemak di sel-sel hati. Dan ini bisa dideteksi dengan pemeriksaan imaging seperti ultrasound. Nah, kita sebut dia sebagai non-alkoholik karena memang perlemakannya tidak disebabkan oleh konsumsi alkohol dan tidak ada penyebab-penyebab lain seperti misalnya virus hepatitis ya atau penggunaan obat-obat ya. Dan biasanya dia sangat berhubungan sekali dengan faktor-faktor metabolik. Yang dimaksud dengan faktor metabolik dalam hal ini adalah bisa jadi seseorang memiliki diabetes, kemudian memiliki hipertensi, atau adanya kadar kolesterol di dalam darah yang tinggi. Jadi secara garis besar demikian Dr. Dania. Oke, baik, terima kasih Dr. Saud. Selanjutnya izin dok, untuk yang saya baca dari berbagai literatur, itu saat ini telah terjadi perubahan istilah NAFLD menjadi MAFLD dok. Nah, apakah ada perbedaan antara kedua hal tersebut atau bagaimana ya dok? Ya, jadi kalau kita lihat lagi kembali tadi NAFLD adalah singkatan dari non-alcoholic fatty liver disease. Jadi biasanya ditegakkan pada pasien yang tidak ada riwayat penggunaan alkohol ataupun penyebab yang lain, itu kita tegakkan sebagai non-alcoholic. Namun seperti saya sebutkan bahwa umumnya perlemakan hati itu sangat berhubungan erat dengan kondisi metabolik. Nah, kondisi metabolik yang tadi saya sebutkan antara lain seperti diabetes, hipertensi, perlemakan, umum terjadi pada pasien dengan perlemakan hati. Sehingga sekarang ada istilah yaitu MAFLD. Jadi MAFLD ini adalah singkatan dari Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Jadi kalau kita lihat di sini
Kalau seseorang misalnya datang dengan gangguan fungsi hati dan didapatkan dari hasil pemeriksaan imaging maupun pemeriksaan darah ada perlemakan hati, dan kemudian kita harus melihat apakah dia memiliki diabetes atau overweight atau ada obesitas. Kalau dia memiliki diabetes atau overweight atau obesitas, maka kita katakan dia sebagai metabolic associated fatty liver disease. Namun, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa fatty liver bisa terjadi pada pasien yang tidak obes maupun tidak overweight. Namun, umumnya pada pasien yang tidak obes dan tidak overweight ini sebenarnya dia sudah ada kelainan metabolik. Nah, kelainan metabolik ini biasanya bisa kita identifikasi dengan misalnya mengukur lingkar pinggangnya, ya, yang meningkat. Jadi waist circumference-nya meningkat. Kemudian kalau diperiksa darah ada kadar trigliseridnya yang meningkat. Kemudian kadar HDL-nya yang lebih rendah. Atau dia ada tanda-tanda insulin resistance, misalnya dari pemeriksaan HOMA-IR. Jadi pada pasien-pasien ini juga kita sebut dia atau memenuhi kriteria untuk dikatakan suatu atau menderita metabolic associated fatty liver disease. Iya. Baik Dokter Saud, jadi untuk membedakan NAFLD dengan MAFLD itu kita harus melakukan sejumlah pemeriksaan terlebih dahulu ya dok ya, untuk lebih pastinya ya dokter ya. Iya, jadi kalau kita lihat lagi, yang penting adalah kita dapat melihat ada fat perlemakan, kemudian kita melihat status metabolik, ya, dua hal, yaitu BMI dan apakah pasien memiliki diabetes atau tidak. Oke, baik Dokter Saud. Dokter Saud, selanjutnya kalau yang saya ketahui nih dok, untuk yang penyakit perlemakan hati ini dok, masih menjadi salah satu permasalahan hampir di seluruh negara yang ada di dunia dok. Karena kita dapatkan data bahwa angka prevalensinya itu terus naik dok, dari tahun ke tahun. Nah itu bagaimana dok? Iya, saya setuju dengan Dr. Dania sampaikan. Kalau kita lihat penelitian-penelitian di dunia secara global dikatakan bahwa 25,24% penduduk dunia itu menderita perlemakan hati. Dan kalau kita lihat per regio ya, misalnya Middle East, South America, Afrika, kemudian USA, North America, kemudian Europe, ini kita lihat angkanya bervariasi. Ya, paling tinggi bisa kita lihat di Middle East, itu sekitar 30%. Di USA, North America, itu sekitar 25%. Kemudian di Europe, 15%. Yang paling rendah di Afrika. Nah, mungkin bisa ditampilkan juga data yang di Indonesia. Kita juga punya data mengenai perlemakan hati di Indonesia. Jadi, penelitian yang dilakukan oleh salah satu staf divisi hepatobiliar RSCM Jakarta, yaitu Dr. Rinaldi Lesmana di tahun 2015, di mana pada penelitian beliau mengumpulkan data dari pasien-pasien yang menjalani medical check-up, jadi ada sekitar 1.000 kasus, dan beliau mendapatkan angka yang bahkan lebih tinggi daripada data global yang tadi kita lihat bersama ya, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rinaldi ini di Jakarta ya, didapatkan itu perlemakan hatinya mencapai 51%. Jadi kalau melihat angka-angka ini kita bisa bilang bahwa fatty liver ini mulai menjadi permasalahan penyakit hati yang dominan di kemudian harinya. Oke. Baik Dokter Saud, jadi masih memang cukup tinggi ya dok angka prevalensinya ya dok, termasuk di Indonesia sendiri, seperti itu. Nah baik Dokter Saud, selanjutnya tadi kan dokter telah sebutkan ya pada pasien yang punya penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, kemudian obesitas, hipertrigliseridemia, dan juga hipertensi, itu lebih meningkatkan risiko pasien tersebut mengalami perlemakan hati dok. Nah kalau untuk faktor risiko lainnya apakah ada dok yang berpengaruh terhadap terjadinya perlemakan hati? Iya,
Jadi kalau kita lihat angkanya ya Dr. Dania ya, jadi betul sekali tadi Dr. Dania bilang bahwa kalau kita lihat angka proporsi penderita gangguan metabolik atau sindrom metabolik pada perlemakan hati, itu kita bisa lihat ya angkanya kisarannya dari angka 30 sampai ya 55% ya. Sebagai contoh misalnya hipertensi itu 39,34% ditemukan pada pasien dengan perlemakan hati ya. Atau misalnya obesitas itu angkanya 51,34% dan demikian juga selanjutnya bisa kita lihat di sini. Namun yang perlu juga kita catat ada hal-hal lain yang juga bisa menyebabkan perlemakan hati ya. Mungkin bisa kita lihat di slide. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan ada di sebelah kiri ini ya, jadi ini adalah established risk factors ya, obesity, type 2 diabetes, hypertriglyceridemia, jadi kadar trigliserid darah yang tinggi, kemudian sindrom metabolik ya, kemudian ada juga ada juga faktor-faktor risiko lain yang juga kita harus perhatikan di sebelah kanan ini ya, jadi gangguan endokrin ya seperti hypothyroidism, hypopituitarism, kemudian ada obstructive sleep apnea, polycystic ovarian syndrome, kemudian total parenteral nutrition ya, umum biasanya pada pasien-pasien yang dirawat ya, kemudian konsumsi fruktos yang berlebih ya, ini juga harus menjadi perhatian karena fruktos ini merupakan salah satu komponen yang banyak kita temukan pada minuman ya, minuman kemasan yang dijual. Kemudian ada penurunan berat badan yang cepat, ya ini juga harus hati-hati kalau kita ingin menurunkan berat badan. Jika terlalu cepat, ini justru bisa menyebabkan perlemakan hati dan juga tentu ada faktor genetik. Jadi secara garis besar ini memang banyak faktor-faktor yang berperan, tapi umumnya pada perlemakan hati ini adalah yang established risk factor ini biasanya 30-50% itu ditemukan pada pasien-pasien dengan perlemakan hati. Oke, baik Dr. Saud. Berarti sangat banyak ya faktor risikonya yang perlu kita aware gitu untuk terhadap si perlemakan hati ini. Dok, banyak pertanyaan nih dok. Kan kalau dari yang saya tahu itu apabila seseorang mengalami perlemakan hati itu umumnya tidak bergejala dok gitu. Nah sebenarnya apakah mungkin sih dok ada gejala yang timbul pada perlemakan hati, dan apabila memang tidak ada gejalanya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu mengalami perlemakan hati dok? Iya, jadi benar sekali Dr. Dania. Jadi umumnya pasien-pasien perlemakan hati itu dia tidak menunjukkan tanda dan gejala ya. Dan kalaupun pasiennya datang dengan gejala, umumnya tidak spesifik ya. Jadi bisa datang dengan keluhan fatigue ya, atau hanya rasa tidak nyaman di perut sebelah kanan. Ya, jadi memang ini yang menjadi kita harus hati-hati karena umumnya pasien-pasien perlemakan hati itu justru dia sebagian besar tidak menunjukkan gejala dan tanda atau menunjukkan gejala yang ringan seperti keluhan atau rasa tidak nyaman di perut sebelah kanan atas, sehingga memang kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, bagaimana sih kita dokter mendiagnosis perlemakan hati ya, atau dalam hal ini non-alcoholic fatty liver disease. Nah, memang gold standard atau standar bakunya itu adalah kita lakukan biopsi hati ya. Biopsi, namun pemeriksaan biopsi ini memang pemeriksaan yang invasif dan biasanya kita indikasikan hanya selektif, hanya pada pasien-pasien perlemakan hati tertentu dengan indikasi. Namun ada pemeriksaan laboratorium yang bisa membantu kita atau mengarahkan kita dokter dalam mendiagnosis perlemakan hati. Misalnya dengan melakukan pemeriksaan fungsi hati ya, dalam hal ini SGOT atau pemeriksaan SGPT. Nah, biasanya dalam perlemakan hati itu bisa didapatkan peningkatan kadar SGOT dan kadar SGPT. Nah, bisa juga ditemukan peningkatan misalnya nilai parameter lain seperti gamma GT.
Nah, itu bisa kita temukan pada pasien-pasien perlemakan hati. Namun hal lain juga yang perlu kita lihat adalah kita harus menilai secara umum fungsi hatinya. Karena kita tahu bahwa perlemakan hati ini dia bisa berlanjut menjadi sirosis atau penyakit hati kronis yang lanjut. Nah, biasanya kalau sudah lanjut itu biasanya pasti akan disertai dengan perubahan-perubahan nilai laboratorium yang lain ya, seperti albuminnya akan turun, protrombin time-nya memanjang, kemudian nilai trombositnya bisa menurun, dan kemudian bisa juga parameter fibrosis seperti M2-BPGI ya, salah satu pemeriksaan untuk kekakuan hati atau fibrosis itu bisa meningkat. Jadi ini hal-hal yang biasanya kita kerjakan. Nah, kalau secara imaging itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Mulai dari misalnya yang paling sederhana, kita bisa lakukan pemeriksaan ultrasound. Jadi dari pemeriksaan ultrasound kita bisa lihat di sini ada gambaran kita sebutnya Bragg liver ya. Jadi gambaran Bragg liver itu pada pemeriksaan perlemakan hati. CT scan juga bisa ya mendeteksi adanya perlemakan hati, begitu juga dengan MRI. Cuma memang CT dan MRI umumnya tentunya tidak tersedia secara luas dan kemudian tentu lebih mahal dibandingkan ultrasound. Jadi biasanya sebagai screening pertama kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat apakah terjadi perlemakan di dalam hati. Dalam hati. Ya. Baik dok, jadi kalau dari penjelasan dokter Saud tadi, ketika kita punya faktor risiko gitu dok, yang penyakit metabolik, itu sebaiknya kita melakukan screening berupa pemeriksaan fungsi hati ya dok ya, dan PTA-PTT, kemudian dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan imaging berupa USG ya dok ya. Ya, dan mungkin saya tambahkan lagi Dr. Dania, selain ada pemeriksaan ultrasound, kita ada pemeriksaan yang kita sebut sebagai control attenuated parameter atau CAP, yang ini bisa lebih secara objektif menilai derajat perlemakan hati. Dan pada saat yang bersamaan kita juga bisa menilai kekakuan hati akibat dari akumulasi lemak di dalam hati ya. Jadi ini bisa kita lakukan liver stiffness measurement. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita mengukur kekakuan hati atau fibrosis. Jadi fibrosis adalah derajat kekakuan hati. Kemudian untuk steatosis kita bisa menilai dengan control attenuated parameter. Jadi secara objektif kita bisa menilai derajat perlemakan hati yang terjadi pada pasien. Jadi umumnya kalau kita ketemu pasien perlemakan hati, selain tadi menanyakan apakah pasien ada keluhan, kemudian kita lakukan pemeriksaan tambahan seperti darah dan sebagainya tadi yang kita sebutkan, kemudian diikuti dengan pemeriksaan imaging dan juga pemeriksaan CAP maupun pemeriksaan liver stiffness atau kekakuan hati. Nah, ini bisa memberikan secara overall apakah pasien hanya menderita perlemakan hati atau sudah terjadi komplikasi ke arah penyakit hati kronis yang lebih lanjut. Baik, sudah sangat jelas tuh penjelasannya Dr. Saud terkait dengan bagaimana sih kita mendiagnosis dari si perlemakan hati itu sendiri. Nah, selanjutnya dok, bagaimana dengan terapinya dok? Kan kalau yang saya ketahui itu untuk terapi kita bisa ada dari sisi aspek farmakologi dan juga non-farmakologi. Dari literatur yang saya baca itu kalau misalkan pada perlemakan hati paling diutamakan memang dari aspek non-farmakologinya dok, dimana kita lebih mengutamakan lifestyle dengan pengurangan kalori saat makan dan juga dikombinasi dengan exercise seperti itu dok. Bagaimana tuh dok terkait dengan terapi? Ya benar sekali Dr. Dania. Jadi secara umum kita bisa bagi ya pengobatan ini menjadi yang menggunakan obat-obatan atau yang tanpa menggunakan obat-obatan. Yang tanpa menggunakan obat-obatan ya tentunya melalui perubahan lifestyle ya, baik itu diet maupun meningkatkan physical activity-nya. Karena kita tahu bahwa sebagian besar tadi pasien-pasien perlemakan hati itu disertai dengan kondisi-kondisi metabolik
seperti obesitas atau overweight, kemudian kadar kolesterol darah yang tinggi dan diabetes. Jadi jika seseorang dengan pelemakan hati memiliki obesitas overweight, kita mampu menurunkan berat badannya, dikatakan bahwa jika kita mampu menurunkan 5%, itu kadar pelemakannya sudah mulai turun. Ya. Kalau kita bisa menurunkan lagi sampai 7%, itu peradangan akibat pelemakannya bisa juga ikut turun. Kalau bisa sampai 10%, maka kekakuan akibat pelemakan hatinya juga ikut turun. Jadi sangat penting selalu kita berikan advice kepada para pasien-pasien kita dengan pelemakan hati adalah untuk merubah lifestyle. Dalam hal ini ya diet dan meningkatkan aktivitas fisiknya. Demikian. Baik dokter. Berarti untuk terkait dengan lifestyle modification itu, kita apabila sudah mencapai target, sebaiknya kita evaluasi kembali ya dok, apakah memang treatment ini efektif untuk pasien dengan pelemakan hati atau tidak ya dokter ya? Ya, jadi poinnya adalah kalau pasien kita ada obesitas overweight, tujuannya adalah bagaimana pasien itu bisa menurunkan berat badan. Karena kalau dia bisa menurunkan berat badan, biasanya derajat pelemakan hatinya juga akan turun. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi seperti saya katakan ya, perubahan lifestyle ya, itu termasuk poin-poin yang kita bisa lihat di sini, Dr. Dania. Jadi diet tentu sekarang yang dianjurkan adalah bagaimana kita bisa membatasi asupan kalori ya seseorang dalam satu hari. Jadi ada calorie restriction atau energy restrictions. Kemudian tentunya kita harus menghindari makanan-makanan yang padat energi. Biasanya ini terdapat pada processed food ya, sehingga memang kalau bisa kita hindari ya, seperti di ini kita bisa lihat ya, ada donat ya, ini ada yang manis-manis lah ya, ini kita bisa lihat ya. Kemudian tentu exercise ya, exercise bisa aerobik ya, dan resistance training juga penting untuk meningkatkan muscle mass, dan dia juga memberikan manfaat juga untuk menurunkan perlemakan di dalam hati. Baik dokter Saud. Nah dok, terkait dengan restriksi kalori nih dok, kan saat ini sangat populer nih dok di masyarakat, yaitu adalah intermittent fasting dok, untuk perlemakan hati itu sendiri. Nah bagaimana sih dok efektivitas dari intermittent fasting itu? Kemudian dari yang saya baca di literatur, untuk jenis intermittent fasting sendiri itu jumlahnya ada banyak ya dok ya, tipe-tipenya ya dok ya. Boleh tolong dijelaskan dok terkait intermittent fasting? Ya, jadi prinsipnya fasting atau berpuasa itu adalah bagaimana kita mencoba menurunkan ya asupan kalori seseorang dalam satu hari. Tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan. Tentu yang umum kita kenal tentu adalah yang karena alasan agama ya, misalnya puasa Ramadan biasanya. Itu salah satu contoh bentuk fasting atau berpuasa. Tapi sebenarnya ada metode fasting yang berbeda dengan Ramadan. Mungkin kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat intermittent fasting, jadi intermittent itu maksudnya adalah bahwa puasanya tidak dilakukan secara continuous ya, tetapi intermittent. Polanya macam-macam. Ada yang alternate ya, jadi alternate itu one day fast, one day fit. Jadi dia berpuasa satu hari, kemudian hari berikutnya dia makan seperti biasa, begitu terus. Jadi alternate ya. Kemudian ada juga yang 5-2. Jadi dalam seminggu ya, dia 2 hari fasting ya, umumnya tidak dalam hari yang berturut-turut. Kemudian di 5 hari sisanya dia akan makan seperti biasa ya. Jadi ada 5-2 fasting, ada alternate atau rasionya 1-1. Kemudian ada juga yang time restricted feeding. Jadi time restricted feeding ini umumnya dihitung dalam 1 hari. Jadi dia umumnya berpuasa 16 jam, kemudian 8 jamnya dia makan ya. Mungkin ini contoh salah satunya yang
kita tahu puasa Ramadan. Jadi ini puasa Ramadan itu termasuk salah satu dari time restricted feeding. Nah, kalau kita lihat bagaimana efektivitasnya, ya mungkin saya mulai dulu dari puasa Ramadan ya, karena ini yang umum kita kenal. Jadi puasa Ramadan ini salah satu contoh time restricted feeding. Dan kalau kita lihat ini ada beberapa penelitian ya Dr. Dania yang melihat bagaimana time restricted feeding ini efektivitasnya pada pasien-pasien yang menderita NAFLD. Jadi kita bisa lihat di sini ada penelitian oleh Mari 2021, kemudian ada Ibrahim 2020, tahun 2020, kemudian ada penelitian oleh Alia Shagari 2017 ya. Memang kalau kita lihat di sini pasien-pasien yang diteliti memang tidak cukup banyak ya, hanya 80, mungkin yang paling banyak dilakukan oleh Mari di 2021. Jadi ini kita lihat durasinya ya, 30 hari sesuai dengan lamanya puasa Ramadan. Dan kalau kita lihat di sini dari parameter yang dinilai, baik dari parameter antropometrik, jadi antropometrik itu maksudnya pengukuran indeks massa tubuh, berat badan ya, kemudian pemeriksaan profil lipid darah dan parameter-parameter lainnya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini hasilnya adalah bahwa overall dari ketiga studi ini kelihatannya memang puasa Ramadan ini mampu dia menurunkan berat badan. Sejalan dengan itu juga indeks massa tubuhnya juga menurun. Nah, cuma yang perlu kita ingat adalah bahwa memang studi-studi yang fokus melihat efektivitas puasa Ramadan ini, dia bukan merupakan studi randomized, bukan studi randomized control trial. Umumnya hanya retrospektif atau prospektif. Dan umumnya mereka tidak menilai perlemakan hati secara lebih objektif, meskipun kita bisa melihat misalnya studi yang dilakukan oleh Ibrahim yang dia menilai perlemakan hati dengan menggunakan ultrasound. Dia mengatakan bahwa ternyata yang mengikuti puasa Ramadan itu derajat perlemakan hatinya lebih baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari 3 studinya adalah bahwa puasa Ramadan itu mampu menurunkan berat badan atau indeks massa tubuh, dan kelihatannya dia mampu memperbaiki perlemakan hati, namun secara pemeriksaan yang non-invasif, ya, apakah itu dari USG atau pemeriksaan darah. Jadi kelihatannya kita masih butuh data-data lagi untuk betul-betul mengatakan bahwa memang puasa Ramadan memiliki manfaat yang baik pada pasien-pasien penderita perlemakan hati. Nah, bagaimana dengan tipe fasting yang lain ya? Nah, tadi saya sebutkan ada berbagai macam tipe intermittent fasting ya. Tadi ada yang alternate day, kemudian ada yang 52, 11, kemudian ada time restricted. Nah, saya coba merangkum beberapa penelitian yang melihat efek daripada intermittent fasting, khusus menggunakan design randomized control trial. Nah, ini sangat penting karena kita ingin mengetahui betul-betul apakah memang efek yang didapat dari intermittent fasting ini benar-benar akibat dari fasting yang dilakukan oleh seorang pasien. Dan kita bisa lihat di sini bahwa sebagai contoh beberapa studi RCT ya, ada dari Chai et al, kemudian ada Johari et al, kemudian Homer et al. Ini merupakan studi-studi RCT. Memang sampelnya tidak begitu besar ya, dan durasi intermittent fastingnya tidak cukup panjang ya, short period saja, 8-12 minggu. Dan intermittent fasting ini agak berbeda ya dibandingkan dengan puasa Ramadan ya, karena kalau puasa Ramadan itu umumnya kita berpuasa tidak makan dan tidak minum. Tapi pada intermittent fasting seperti alternate day intermittent fasting itu seseorang masih mengkonsumsi makanan tapi dalam kalori yang sedikit ya. Misalnya 300 sampai 500 kalori per hari, dan umumnya pemberiannya dibatasi 2 sampai 6 jam misalnya dalam satu hari. Jadi agak berbeda dengan puasa Ramadan. Nah,
Dan biasanya pada intermittent fasting ini seseorang itu masih boleh mengkonsumsi atau minum. Jadi minum air yang banyak. Yang penting bukan cairan yang atau minuman yang berkalori. Jadi yang calorie free atau energy free, minuman energy free drink seperti teh, ya, air putih, teh tanpa gula misalnya, itu contoh-contoh. Jadi itu bedanya dengan puasa Ramadan. Dan umumnya memang kalau kita lihat studi-studi ini ternyata intermittent fasting ini secara umum orang bisa tolerable ya, bisa melakukannya. Kalau kita lihat studi ini ternyata kepatuhan seseorang untuk mengikuti pola intermittent fasting itu hampir 80-90% dengan side effect yang hampir minimal. Umumnya ya hanya mengeluh rasa lapar, ya, atau mungkin hanya keluhan saluran cerna ya, seperti mual atau kembung gitu ya. Nah, jadi umumnya intermittent fasting ini kelihatannya dia tolerable dan side effect-nya minimal untuk dilakukan. Nah, kalau kita lihat hasil studinya, ya, jadi bagaimana efeknya terhadap berat badan, kemudian pemeriksaan fungsi hati, SGPT, perlemakan hati, steatosis, kemudian kekakuan hati, kemudian efeknya terhadap profil lemak darah dan resistensi insulin, ya, kita bisa lihat memang secara umum trennya kita bisa melihat bahwa intermittent fasting ini mampu menurunkan berat badan, ya, dia mampu memperbaiki fungsi hati, dan dia juga mampu menurunkan derajat perlemakan hati, baik itu pemeriksaan USG maupun pemeriksaan yang lain seperti CAP ataupun dengan menggunakan MRI. Kemudian juga mampu menurunkan derajat kekakuan hati, ya. Dia mampu juga memiliki efek mampu menurunkan profil lipid, jadi menurunkan kadar kolesterol maupun trigliserid. Dan ada juga beberapa studi yang menunjukkan bahwa memang resistensi insulin yang umum terjadi misalnya pada pasien-pasien dengan obesitas, diabetes, ya, itu juga bisa menunjukkan perbaikan. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Dr. Dania, bahwa intermittent fasting ini kalau kita lihat datanya sekarang, meskipun datanya kita lihat hanya dalam periode yang pendek, 8-12 minggu, kelihatannya efektif. Efektif dalam menurunkan berat badan, memperbaiki fungsi hati, dan mampu menurunkan derajat pelemakan hati pada penderita non-alcoholic fatty liver disease, atau mungkin yang sekarang dikenal dengan metabolic associated fatty liver disease. Demikian, Dr. Dania. Wah, jadi bagus sekali ya, Dok, manfaat dari intermittent fasting ini pada pasien dengan perlemakan hati ya, Dok, ya. Baik, Dok. Untuk merangkum seluruh yang telah Dokter jelaskan, jadi untuk kasus perlemakan hati ini, Dok, merupakan suatu akumulasi lemak berlebih di hepar ya, Dok, ya. Dimana ini umumnya asimptomatik gitu pada berbagai pasien. Nah, dengan demikian pada pasien-pasien yang punya faktor resiko obesitas, kemudian ada hipertensi, hiperlipidemia juga, itu maka direkomendasikan untuk melakukan screening dengan pemeriksaan fungsi hati, kemudian juga pemeriksaan USG seperti itu. Nah, kemudian untuk terapinya, memang yang paling diutamakan adalah dengan lifestyle modification ya, Dok, ya. Dan juga dari literatur tadi kita dapatkan bahwa memang dengan intermittent fasting itu sangat baik untuk menurunkan berat badan serta juga untuk memperbaiki fungsi hati itu sendiri, Dokter Saud. Benar begitu ya, Dok, ya? Iya, demikian, Dr. Dania. Iya, baik. Sekian episode 2 podcast Hepatalks kali ini. Don't forget to like the video, share, and also subscribe to ProHepa Indonesia. Don't forget to turn on your notification. Kami dari segenap tim Hepatalks mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah.